Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iti Hadi Ramadan dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 2434338, Prodi Informatika Teknik Elektronika. Hari ini saya akan mempresentasikan program mata kuliah algoritma pemrograman saya berjudul Program Pembukuan Digital Kedai. Program ini saya pilih karena kedai merupakan sebuah UMKM dan UMKM sendiri merupakan tulang punggung ekonomi negara, mengkontribusi sebagian besar dari PDB nasional. Tujuan saya adalah bagi program ini untuk dapat digunakan oleh pemilik bisnis kedai berukuran kecil sampai menengah dalam pendataan bisnis mereka. Selain mencatat pendapatan dari bisnis, program ini juga dapat mencatat pengeluaran bisnis, lalu memberi kesimpulan data dari suatu bulan yang dipilih. Berikut saya akan demonstrasikan program tersebut. Di sini kita bisa lihat ada menu utama dari program dengan semua fitur yang dapat kita gunakan. Sebelum mencatat pendapatan atau pengeluaran apapun, kita pertama perlu mendaftarkannya ke dalam database. Untuk itu kita dapat pilih pilihan keempat. Untuk sekarang, mari kita daftarkan dua jenis pendapatan, yaitu Tenggo dan Mama Lemon, dan dua jenis pengeluaran, yaitu listrik dan air. Untuk pendapatan, kita bisa pilih menu 1, lalu kita beri ID-nya, namanya, dan harga dasar, misalnya 5.000. Kemudian untuk Mama Lemon kita bisa beri ID yang beda dan harga dasar yang beda seperti 20.000. Lalu untuk pengeluaran kita bisa beri ID yang baru, misalnya 1 untuk listrik, dan ID yang lain misalnya 2 untuk air. Baik, sekarang setelah mendaftarkan jenis-jenis pendapatan dan pengeluaran kita dapat mencatatnya ke dalam katalog bulanan. Misalnya kita mendapat 5 penjualan Tenggo dan 2 penjualan Mama Lemon, kita bisa menggunakan menu 1 untuk itu. Kemudian masukkan ID untuk Tenggo dan jumlahnya yaitu 5. Harganya kita tinggalkan saja sebagai dasar dan diskonnya kita kosongkan. Karena kita juga ingin mendaftarkan Mama Lemon, kita pilih Y di sini dan kita masukkan ID Mama Lemon, lalu kita masukkan jumlahnya 2 dan kita biarkan saja harga dan diskonnya seperti biasa. Sekarang karena tidak ada lagi yang ingin kita daftarkan, kita bisa pilih T atau bisa juga kita kosongkan saja dan kita akan kembali ke menu utama. Lalu, apabila kita ingin mencatat pengeluaran kita bisa pilih menu kedua. Misalnya, bulan ini listrik kita sebanyak 300.000, maka kita masukkan saja ID listrik dan jumlah 300.000. Dan misalnya, bulan ini kita mengeluarkan 600.000 untuk air. Kita dapat masukkan ID untuk air dan jumlahnya yaitu 600.000. Sekarang kita kembali ke menu utama. Apabila kita ingin melihat kesimpulan kita untuk bulan ini, kita dapat menggunakan menu ketiga. Lalu kita masukkan bulan dan tahun sekarang. Dan di sini kita bisa lihat total pendapatan, total pengeluaran, serta total keuntungan dari kedai kita. Beserta juga pendapatan berdasarkan jumlah frekuensi pembelian, berdasarkan jumlah, dan juga pengeluaran berdasarkan jumlah. Terakhir, apabila ada perubahan dalam harga produk, kita bisa langsung menggantinya di dalam database daripada menggantinya setiap kali mencatat produk tersebut. Pertama kita pilih menu 4, lalu misalnya Tenggo yang ingin kita ganti, kita pilih 1 dan kita masukkan ID Tenggo. Misalnya Tenggo harganya naik dari 5.000 menjadi 6.000, kita bisa masukkan di sini 6.000 dan seterusnya apabila kita catat pendapatan, Tenggo akan berharga 6.000. Mari kita catat 5 pembelian Tenggo lagi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa harga Tenggo sudah naik menjadi 6.000. Apabila kita lihat kesimpulan bulanan kita bisa lihat bahwa pendapatan total kita dari Tenggo sudah naik sebanyak 30.000. Sekian dari demonstrasi program ini, mari kita keluar dengan memilih menu kelima. Berikut saya akan menjelaskan source code serta konsep-konsep yang digunakan dalam pengembangan program ini. Baik, di sini kita bisa lihat source code dari program kita barusan. Di paling atas kita memiliki include directive untuk semua library yang digunakan, dan di bawahnya adalah preprocessor directive khusus untuk membuat alias bagi fungsi create directory, menjadikan dia mkdir pada sistem Windows. Hal ini karena fungsi mkdir digunakan untuk semua platform lain selain Windows. Untuk mempermudah pengelolaan data, fungsi ini menggunakan beberapa struct.
Yang pertama, ada stroke jenis transaksi yang menyimpan data terhadap jenis-jenis pendapatan dan pengeluaran yang dapat digunakan oleh pengguna. Nama dari jenis tersebut disimpan dalam array agar pengelolaannya lebih mudah. Kemudian, ada stroke koleksi jenis yang digunakan untuk menyimpan jenis-jenis pendapatan dan pengeluaran serta jumlah total dari semuanya. Terakhir, ada stroke entry transaksi yang digunakan oleh program nanti saat menyusun data bulanan. Untuk mempermudah pembuatan dan pengelolaan program ini juga dibagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi-fungsi berikut dikategorikan sebagai pembantu karena digunakan oleh fungsi-fungsi lain dalam melakukan hal-hal yang umum. Fungsi pertama adalah fungsi bersihkan input. Fungsi ini digunakan oleh fungsi input yang lain untuk membersihkan buffer input dari karakter yang mungkin tersisa setelah pengguna memasukkan sebuah teks. Fungsi ini menggunakan perulangan while untuk membaca dan membuang semua karakter yang ada di dalam buffer input hingga menemukan karakter akhir baris atau menemukan akhir dari file. Fungsi selanjutnya adalah fungsi masukkan angka. Fungsi ini dapat bersifat wajib, jadi menggunakan perulangan while untuk memastikan bahwa masukan yang diberi oleh pengguna adalah valid. Setelah mengambil masukan dari pengguna dan memastikan bahwa buffer input dibersihkan, fungsi ini mencek apabila pengguna tidak memasukkan apapun dan fungsi dipanggil dengan sifat tidak wajib. Apabila iya, fungsi akan menggunakan nilai default saja. Apabila tidak, dan pengguna memasukkan suatu teks atau fungsi dipanggil dengan sifat wajib, maka fungsi akan mencoba untuk membaca masukan dari pengguna sebagai angka. Apabila berhasil, hasil parse akan bernilai 1 dan perulangan akan berhenti. Apabila tidak, fungsi akan berulang lagi. Terakhir, hasil yang dimasukkan dari pengguna akan dikembalikan oleh fungsi. Fungsi selanjutnya adalah masukan konfirmasi. Berbeda dari masukan angka, fungsi ini tidak bersifat wajib, jadi tidak menggunakan perulangan while. Setelah memastikan bahwa buffer input kosong, fungsi ini akan mencek apabila masukan dari pengguna berupa karakter Y atau karakter T. Apabila iya, hasil akan ditentukan dari apabila masukan pengguna adalah karakter Y atau tidak. Apabila masukan dari pengguna selain dari karakter itu, maka hasil yang digunakan adalah nilai default. Fungsi input terakhir adalah fungsi masukan string. Seperti masukan angka, fungsi ini dapat bersifat wajib, maka menggunakan perulangan while untuk memastikan bahwa masukan dari pengguna valid. Setelah mendapat masukan dari pengguna dan memastikan bahwa buffer input dibersihkan, fungsi ini juga menghilangkan karakter akhir baris dari masukan pengguna. Apabila pengguna tidak memasukkan karakter apapun dan fungsi dipanggil dengan sifat tidak wajib, maka keluaran dari fungsi berupa nilai default. Apabila pengguna memasukkan suatu teks, maka keluaran dari fungsi ini merupakan teks tersebut. Fungsi berikutnya adalah fungsi cari jenis, yang digunakan oleh fungsi-fungsi lain untuk mencari suatu jenis transaksi tertentu berdasarkan ID-nya dari suatu koleksi jenis transaksi. Algoritma yang digunakan di dalam fungsi ini adalah linear search, yang diimplementasikan menggunakan suatu perulangan for di mana tiap iterasinya mencek apabila elemen pada indeks tersebut memiliki ID yang sama dengan ID yang dicari. Apabila iya, maka fungsi akan mengembalikan pointer kepada elemen tersebut. Apabila tidak ada satupun elemen yang ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan null. Fungsi ini menggunakan fungsi dari library time untuk mendapatkan bulan dan tahun sekarang, yang akan kemudian digunakan sebagai lokasi file yang akan dibuka. Setelah memastikan folder yang akan dibuka juga telah ada, fungsi akan membuka file tersebut dalam mode append, agar teks yang ditulis kepada file tersebut berada di akhir. Pointer kepada file tersebut kemudian dikembalikan oleh fungsi. Fungsi pembantu terakhir adalah fungsi sortir entry, yang digunakan nanti saat menyusun data bulanan kedai. Fungsi ini mengurutkan pendapatan dan pengeluaran bulanan kedai berdasarkan frekuensi dan harga kumulatifnya. Algoritma yang digunakan di dalam fungsi ini adalah selection sort, karena implementasinya yang tidak terlalu rumit, dan juga ukuran data yang tidak terlalu besar. Untuk kedepannya, algoritma ini dapat diganti menjadi algoritma yang lebih efisien seperti merge sort atau quick sort untuk memaksimalkan performa dari aplikasi. Kemudian kita dapat lihat fungsi utama, yaitu fungsi-fungsi yang bertanggung jawab terhadap intisari dari program ini dan hanya dipanggil dari fungsi main. Fungsi pertama adalah fungsi muat database yang bertanggung jawab memuat semua jenis pendapatan dan pengeluaran dari kedai. Fungsi ini menggunakan konsep file handling untuk membuka file data dan apabila berhasil akan membaca berapa jumlah total dari
pendapatan atau pengeluaran tersebut. Apabila jumlahnya lebih dari 1, maka fungsi akan mengalokasikan memori sebanyak yang diperlukan menggunakan konsep memory management. Apabila tidak, pointer kepada koleksi tersebut akan dijadikan 0 agar jelas bahwa kosong. Apabila ada, fungsi juga akan menggunakan perulangan for untuk membaca tiap jenis dari file dan menyimpannya ke dalam koleksi secara baik dan benar. Hal yang sama terjadi saat membaca pengeluaran, hanya saja file yang dibaca berbeda, dan koleksi yang diisi adalah koleksi pengeluaran dan bukan pendapatan. Setelah proses tersebut, fungsi juga akan menutup kedua file yang dibuka. Fungsi sebaliknya adalah fungsi simpan database yang akan mengambil koleksi yang mungkin telah kita ganti dan menyimpannya kembali ke dalam file di dalam disk. Konsep yang digunakan di dalam fungsi ini sama dengan konsep yang digunakan dalam muat database, hanya saja sekarang fungsi menulis kepada file dibanding membaca darinya. Kemudian adalah fungsi catat masukan yang berinteraksi langsung dengan pengguna untuk mencatat pendapatan dari kedai. Fungsi ini menggunakan perulangan do while agar pengguna dapat memasukkan beberapa pendapatan secara berturut-turut dengan mudah. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk memasukkan ID produk dan mencarinya ke dalam koleksi pendapatan. Apabila pengguna memasukkan ID negatif 1, fungsi ini juga akan batal dan keluar. Apabila fungsi menemukan jenis yang ditentukan oleh pengguna, maka fungsi akan meminta jumlah, harga, dan diskon untuk produk tersebut. Jumlah memiliki nilai default 1, harga memiliki nilai default sama dengan apa yang diset di dalam database, dan diskon memiliki nilai default 0. Setiap dari masukan ini juga memiliki kondisi di mana nilai yang tidak valid dianggap sebagai perintah untuk keluar. Setelah mendapat semua data tersebut, fungsi akan membuka file catatan, kemudian menuliskan ke dalamnya entry pendapatan. Entry pendapatan dimulai dengan karakter plus untuk membedakannya dari pengeluaran. Terakhir, fungsi menanya apabila pengguna ingin memasukkan lagi. Apabila iya, perulangan akan berulang lagi. Apabila tidak, fungsi akan berhenti dan keluar. Fungsi selanjutnya adalah fungsi catat keluaran yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dari kedai. Fungsi ini mirip dengan fungsi catat masukan, hanya saja memiliki kategori khusus yaitu lainnya untuk apabila jenis yang ingin dimasukkan pengguna tidak ada di dalam database dan tidak terlalu sering muncul. Setelah meminta ID dari pengguna, apabila pengguna tidak batal, maka fungsi akan mencari jenis tersebut di dalam koleksi. Apabila fungsi menemukan jenis tersebut, pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah pengeluaran. Apabila pengguna memasukkan ID lainnya, maka pengguna juga akan diminta memasukkan nama untuk pengeluaran tersebut. Setelah mendapatkan data dari pengguna, fungsi akan membuka file catatan dan menulis kepada file tersebut. Fungsi yang digunakan sama dengan fungsi catat masukan, hanya saja di sini pengeluaran dimulai dengan karakter minus, bukan karakter plus. Berbeda dari fungsi catat masukan, fungsi ini juga tidak memiliki perulangan do while, karena jarang untuk pengguna perlu memasukkan lebih dari satu pengeluaran berturut-turut. Fungsi berikutnya adalah fungsi lihat simpulan yang akan menunjukkan data bulanan dari kedai. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk memasukkan bulan dan tahun yang ingin dibuka. Fungsi ini menggunakan perulangan while untuk memverifikasi bahwa masukan dari pengguna itu valid, dengan konsep yang sama dengan fungsi masukkan angka. Setelah mendapat masukan bulan dan tahun dari pengguna, fungsi akan menggunakan itu untuk menyusun lokasi file seperti fungsi buka file catatan. Apabila file tersebut tidak ditemukan, fungsi akan keluar. Tetapi apabila file tersebut ditemukan, fungsi akan mengalokasikan koleksi penghitung sementara dan mengisi tiap entry dengan ID yang sesuai berdasarkan jenis yang terdaftar. Koleksi pengeluaran juga mendapat ID khusus untuk ID lainnya. Fungsi kemudian menggunakan perulangan while untuk membaca file dari awal sampai akhir. Untuk tiap baris, fungsi pertama hanya membaca tipe transaksi untuk menentukan format yang sesuai untuk membaca transaksi tersebut. Setelah mendapat data tersebut, fungsi kemudian akan mencatat data tersebut kepada koleksi yang sesuai. Setelah membaca semua data, fungsi kemudian akan menggunakan perulangan for untuk menghitung total pengeluaran dan pendapatan dari bisnis.
Lalu, fungsi akan menggunakan fungsi sortir entry untuk mensortirkan pendapatan berdasarkan frekuensi, berdasarkan jumlah total, dan pengeluaran berdasarkan jumlah total. Terakhir, fungsi akan mencetak semua data tersebut dengan format yang enak dan menggunakan perulangan for untuk mengeluarkan semua data dengan rapi. Sebelum fungsi keluar, fungsi juga akan membersihkan koleksi yang telah dialokasikannya tadi dan menutup file catatan yang telah dibukanya. Fungsi kedua terakhir adalah fungsi edit database. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memberi pengguna pilihan untuk mengedit atau menambah jenis pendapatan atau pengeluaran dari kedainya. Fungsi ini juga menggunakan block switch untuk menentukan apabila pengguna ingin mengedit pendapatan, pengeluaran, atau ingin batal. Apabila pengguna memilih satu, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan ID dari pendapatan yang ingin diedit. Apabila pengguna tidak memasukkan ID batal, maka fungsi akan mencari jenis tersebut dalam koleksi pendapatan. Apabila tidak ditemukan, maka fungsi akan membuat jenis baru dan memasangnya di akhir koleksi pendapatan dengan ID yang ditentukan oleh pengguna. Di sini, apabila realloc gagal, maka fungsi akan langsung keluar untuk menghindari error yang lebih fatal. Setelah mendapat elemen yang akan diedit, fungsi kemudian akan meminta pengguna memasukkan nama baru dan harga baru untuk produk tersebut. Apabila produk ini bukanlah produk baru, maka pengguna juga memiliki pilihan untuk menggunakan nilai yang lama. Apabila pengguna memilih pilihan 2, maka pengguna diminta untuk memasukkan ID pengeluaran, bukan pemasukan. Sisa dari kasus ini mirip dengan kasus 1, hanya saja pengguna tidak dibolehkan untuk mengedit ID 0, yaitu ID lainnya. Pengguna juga hanya diminta untuk memasukkan nama dari produk tanpa harga dasar. Terakhir, apabila pengguna memasukkan negatif 1, maka fungsi akan batal dan semua masukan lain dianggap tidak valid. Paling terakhir adalah fungsi main, yaitu fungsi utama program dan mengatur alur jalan besar dari program. Fungsi ini memegang koleksi jenis yang digunakan sepanjang program, dan pada awal mulai program, koleksi ini diisi dengan fungsi muat database. Kemudian, fungsi masuk ke perulangan utamanya, di mana pengguna diberi pilihan kepada fitur-fitur utama program, dan fungsi menggunakan block switch untuk menentukan apa aksi yang ingin dijalankan oleh pengguna. Kasus 1-4 memanggil fungsi terkaitnya dengan tambahan fungsi simpan database dipanggil tiap kali fungsi edit database selesai. Kasus 5 adalah untuk keluar dari program, dan semua kasus lainnya dianggap tidak valid. Sebelum program berhenti, fungsi ini juga membersihkan koleksi yang telah dialokasikan tadi sebelum kemudian keluar tanpa error. Baik, sekian dari penjelasan program saya, dan sekian juga dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.